Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Sahabat Quran sekalian, alhamdulillah kita sampai pada ayat yang ke-9 dari surat Al-Mujadilah. Kalau di ayat sebelumnya, di ayat ke-8 kemarin, alam tara ilal ladzina nuhu 'anil najwa ila akhiril ayah, Allah Subhanahu wa taala membongkar habis ya bahwasanya bisikan busuk kaum Yahudi dan orang-orang munafik. Maka di ayat yang ke-9 ini Allah mengalihkan pembicaraan kepada kita, yaitu orang-orang beriman, di mana Allah Subhanahu wa taala ingin mendidik kita. Jangan ngikutin mereka, jangan tiru cara mereka, karena Islam adalah agama yang sangat memperhatikan adab, bahkan dalam urusan paling rahasia sekalipun, seperti bisik-bisik atau najwa. Allah Ta'ala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza tanajaitum fala tatanajaw bil itsmi wal udwani wa ma'siyatir rasul wa tanajaw bil birri wat taqwa wattaqullaha alladzi ilaihi tusyarun. Ayat ini justru adalah panduan bagi bagaimana orang beriman itu berkomunikasi. Allah Subhanahu wa taala memulai dengan firman Allah taala, ya ayyuhalladzina amanu, itu wahai orang-orang yang beriman. Siapa yang dipanggil? Kata Imam At-Tabari menjelaskan bahwa panggilan ini ditujukan kepada orang-orang yang membenarkan Allah dan Rasulnya secara lahir dan batin di mana kata Imam Al-Baghawi juga mengutip pendapat Muqatil bahwa bisa jadi ini juga sindiran sebenarnya bagi orang munafik yang mereka mengaku beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, karena orang beriman enggak seperti mereka orang-orang munafik. Maka setiap kali Allah memanggil dengan tadabbur untuk kita, bahwasanya setiap Allah memanggil ya ayyuhalladzina amanu, kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu pernah berkata, pasang telinga baik-baik. Kalau ada ayat ya ayyuhalladzina amanu, maka pasang telingamu baik-baik, karena setiap panggilan tersebut pasti ada perintah yang harus engkau, wahai orang beriman, kita jalankan, atau pasti ada larangan yang harus engkau jauhi. Dan ini adalah ujian integritas keimanan kita. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, ya idza tanajaitum fala tatanajaw bil itsmi wal udwani wa ma'siyatir rasul. Ini kan super mirip seperti ayat sebelumnya. Jadi mereka itu berbisik-bisik dalam urusan dosa. Maka janganlah kamu berbincang rahasia dalam dosa, permusuhan dan maksiat kepada Rasul. Dan ini menunjukkan pengkhususan kepada Nabi sampai dibuat terminologi atau kata sendiri bermaksiat kepada Rasul. Al-itsm, kata Syekh Abu Bakar Al-Jazairi menjelaskan bahwa al-itsm ini mencakup dosa segala hal yang berdosa, baik secara zatnya seperti ghibah atau kata-kata kotor Udwan permusuhan, ini bisikan yang tujuannya menzalimi orang atau merencanakan kejahatan fisik atau mental Wa ma'siyati rasul, dan ini berbisik untuk apa? Memprovokasi kata beliau, yaitu agar orang-orang enggak taat perintah Nabi Muhammad SAW. Maka lihat dari sisi bahasa yang digunakan adalah tatanajau idza tanajaitum fala tatanajau. Al-Imam Al-Qurtubi menyebutkan bahwa ada yang membaca dari qiraat lain yaitu tantaju namun maknanya sama. Maka Allah menegaskan bahwa bisik-bisik itu tidak boleh menjadi sarana kejahatan. Maka alternatifnya seperti apa? Yaitu di kata selanjutnya watanajau bil birri wat taqwa.
dan berbincang rahasialah dalam kebajikan dan takwa. Albir, kata Al-Imam At-Tabari, definisi albir adalah ketaatan kepada Allah Jalla Jalaluh dan segala hal yang mendekatkan diri kepadanya. Sedangkan wattaqwa artinya melaksanakan kewajiban, ya, melaksanakan kewajiban dan menjauhi larangannya. Ini selaras ya, selaras dengan firman Allah yang lain, misalnya di surat An-Nisa ayat 114 ya, la khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bisadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. Tidak ada kebaikan yang banyak pada pembicaraan rahasia mereka kecuali dari orang yang menyuruh memberi sedekah, berbuat ma'ruf atau mengadakan perdamaian. Kemudian Allah Ta'ala melanjutkan, wattaqullaha alladzi ilaihi tuhsyarun, dan bertakwalah kepada Allah yang kepadanya kamu akan dikumpulkan. Al-Hasyr, ya, menurut ya akidah kita, ya, bahwasanya Al-Hasyr adalah hari di mana seluruh makhluk dikumpulkan secara nyata di hadapan Allah untuk dihisab. Maka tadaburnya adalah ketika nanti dikumpulkan, dan ini diletakkan di akhir ayat tentang bisik-bisik, karena bisa jadi manusia sering merasa bisikan atau lupa kita terhadap akhirat, di mana Allah mengingatkan nanti bisikan itu akan menjadi sesuatu yang terdengar, ya. Nanti kau akan dikumpulkan dan nanti kita akan mempertanggungjawabkan setiap kata yang engkau kira di dunia itu adalah rahasia. Ya, seperti itu. Ya, semoga yang sedikit ini bermanfaat. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.